Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta. Kita puji Tuhan untuk hari yang baru hari ini. Kita masuk pada penghujung hari ini, ya. Hari Jumat, kita masuk pada hari yang cukup istirahat untuk besok hari, Sabtu dan Minggu. Cukup untuk kita beristirahat. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan sepanjang pada minggu ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu penuh dalam hidup kami untuk minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ini hari yang Tuhan jadikan. Kami mau bersuka cita, kami mau berpengharapan, kami mau dibenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami untuk pembacaan dan perenungan hari ini. Firman Tuhan selalu mau kami dengar di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk dalam Markus pasal 4 ayat 1 sampai 41 dengan perikop yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajari tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semaknya itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara, pada ayat 1 dalam Bible bahasa Inggris dikatakan, and again he began to teach by the sea. Dan dia, Yesus, mulai mengajar lagi di tepi laut. Yang dimaksud laut di sini adalah Danau Galilea, tapi juga disebut Laut Galilea. Disebut laut mungkin karena ukurannya yang cukup besar, ya, lebih besar dari danau-danau biasa. Tetapi juga disebut danau karena memang adanya itu di tengah-tengah daratan, dikelilingi oleh daratan dan airnya air tawar, bukan air asin. Jadi disebut danau. Kayaknya sih lebih tepat disebut danau, ya. Danau Galilea juga disebut Danau Tiberias atau Danau Genesaret atau Danau Kineret. Jadi kalau saudara mendengar nama-nama ini sama, yang dimaksud adalah Danau Galilea. Ayat 10-20 adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan 12 murid-muridnya saja. Ketika Yesus sendirian dikatakan, murid-muridnya bertanya tentang arti perumpamaan itu dan Tuhan Yesus menjelaskannya kepada mereka. Perikop kedua, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran.
Ayat 21, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya sudah membahas hal ini ketika kita membaca Matius. Kita teruskan dengan perikop berikutnya. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu semakin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kita teruskan perikopnya, perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain. Dan yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dan banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Tuhan Yesus masih mengajar dengan menggunakan perumpamaan. Kali ini dengan perumpamaan biji sesawi. Sesawi ini bukan jenis sawi yang sudah kita kenal atau seperti yang kita kenal. Saya pernah bahas hal ini juga. Jenis pohon sesawi yang dimaksud di sini adalah suatu tanaman yang natif atau aslinya berasal dari daerah Israel. Yang kemungkinan juga daunnya bisa dimakan. Yang tingginya dikatakan bisa mencapai 1,5 sampai 2 meteran. Dan cabang-cabangnya besar, jadi burung pun bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, biji sesawi ini mengibaratkan firman Tuhan yang didengar oleh orang-orang. Tapi ketika benih itu tumbuh di hati, di tanah yang subur, yang baik, maka firman itu akan menjadikan orang yang menerimanya menjadi orang-orang yang kuat, yang berarti buat orang lain, atau dapat mempengaruhi dan memberikan dampak yang baik bagi orang lain dan bagi dunia. Apalagi menjelang hari penghakiman yang segera tiba ini, saudara. Sama dengan pohon sesawi yang burung-burung bisa datang menclok atau bersarang atau bertengger di sana. Kita orang-orang yang sudah menerima firman Tuhan, yang sudah kita lakukan dalam hidup kita, kita juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam atau bantal. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus mempertanyakan murid-muridnya, apakah kamu tidak percaya? Apakah kamu tidak punya iman? Dalam bahasa Inggris, Bible bahasa Inggris dikatakan, how is that you have no faith? Yesus mengatakan ini bersangkutan dengan perkataan yang sebelumnya, yang dia mengatakan, mengapa kamu begitu takut? Why are you so afraid?
Jadi ada hubungan antara rasa takut dan rasa percaya, saudara. Orang yang percaya atau beriman tidak seharusnya takut. Kemudian Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Tuhan Yesus mengatakan kepada angin ribut itu, peace, be still, diam, tenanglah. Tuhan Yesus merebuke atau menghardik angin itu. Angin itu yang menyebabkan angin ribut atau tofan yang terjadi, yang menyebabkan gelombang air naik dan mengombang-ambingkan perahu, dan bahkan dikatakan ombak atau gelombang air itu sudah menutupi perahu dan air sudah masuk. Tuhan Yesus tidak menghardik gelombang atau ombak untuk berhenti, karena ombak cuma sebagai reaksi atau akibat dari angin ribut itu. Karena itu Tuhan Yesus menghardik angin ribut itu yang merupakan akar dari bencana itu. Otoritas Yesus atas angin ribut dan laut atau danau mengidentifikasikan Dia adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama kita lihat dari ayat yang ke-11, jawabnya. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia berbicara kepada orang-orang luar yang mendengarkan pengajarannya dengan perumpamaan sesuai dengan pengertian mereka. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kita sedang membaca kitab Markus. Markus mengutip apa yang dikatakan di dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Demikian firman di dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Itu yang dikatakan di Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10 yang kemudian dituliskan lagi, dipakai juga oleh Markus untuk dimasukkan ke dalam pembacaan yang sudah kita baca. Markus menulis apa yang dikatakan Yesus, di mana Yesus mengutip apa yang terdapat dalam kitab Yesaya. Ketika Allah bercakap-cakap dengan Yesaya, di mana waktu itu Yesaya siap untuk diutus. Dia katakan, here I am, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, itu percakapan Yesaya dengan Allah pada waktu itu. Allah mengatakan bahwa kesembuhan bangsa Israel dari dosa-dosa mereka hanya bisa terjadi melalui hukuman atas mereka. Tetapi pesan penghakiman yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang Israel waktu itu hanya akan lebih menjauhkan orang Israel dari Allah karena kedegilan hati mereka. Yesaya sudah tahu bahwa pesannya tidak akan membawa umat Allah yaitu Israel untuk bertobat. Karena itu mereka akan mengalami penghancuran. Nah, itu yang terjadi di Yesaya. Saudara bisa baca sendiri. Nah, situasi yang sama dialami pada zaman Yesus saat itu, pada perjanjian baru. Karena itu Yesus mengatakan kepada orang-orang luar, the outsider. Ia berbicara dengan perumpamaan kepada orang-orang luar ini. Sekalipun mereka melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kalau pada perjanjian lama, peringatan dan pesan untuk pertobatan dan penghakiman ditujukan kepada umat pilihan Allah yaitu Israel yang degil hati. Di dalam perjanjian baru, pesan dan peringatan ini ditujukan kepada orang-orang luar, maksudnya mereka yang tidak percaya. Karena hati mereka yang bebal, meskipun Yesus bicara belak-belakan dan tidak pakai perumpamaan, mereka pun tidak akan percaya karena kebebalan hati mereka. Jadi juga sama dengan zaman sekarang ini, saudara. Banyak orang yang sudah diberikan firman dengan gamblang, dengan kata-kata yang paling simpel sekalipun, dan dengan bukti-bukti keajaiban dan tanda-tanda mukjizat yang terjadi, tapi masih banyak orang yang mengeraskan hati. Masih banyak yang degil hati, bebal hati. Tetapi kepada murid-murid Yesus waktu itu, dan juga kepada kita yang percaya saat ini, telah diberikan rahasia kerajaan Allah.
Rahasia kerajaan Allah yaitu realitas bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang memerintah sebagai raja, dan yang memiliki otoritas Allah yang tertinggi. Dia mati dan bangkit dari kubur, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ini saudara rahasia kerajaan Allah. Dan kita yang percaya, kita orang-orang yang percaya, kita akan tahu dan kita menerima kebenaran ini. Tetapi buat mereka yang tidak percaya atau belum percaya, apapun yang diberitakan kepada mereka, apakah dengan kata-kata yang simple atau dengan perumpamaan, karena kekerasan hati mereka, tetap mereka tidak bisa terima. Saudara, banyak orang-orang Israel, umat yang Allah pilih sampai sekarang masih mengeraskan hati dan belum mau menerima Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Banyak bangsa-bangsa lain, outsider, orang-orang di luar Kristen, di mana Injil telah diberitakan juga, masih banyak yang tidak mau percaya akan Yesus. Bahkan mereka membunuh para evangelis, penginjil-penginjil yang membawa berita keselamatan di dalam Yesus itu. Sekarang ini pun banyak terjadi. Sudah banyak dari dulu sampai sekarang, saudara. Jadi banyak sudah. Kalau saudara kita ada di negara-negara yang seperti ini, di Australia, di Indonesia, tidak demikian penganiayaan itu terhadap evangelis, tapi saudara kita lihat di negara-negara seperti North Korea, negara-negara komunis, Cina, dan juga daerah bekas Uni Soviet, ya, daerah-daerah yang tidak percaya, daerah orang ateis, daerah-daerah komunisme, atau daerah-daerah lain seperti some Asian country, negara-negara Asia yang percaya kepada hal-hal lain, ya, Hinduism, Buddhism, and all kayak seperti itu. Nah, itu pun banyak sudah penganiayaan yang orang-orang Tuhan pakai, yang evangelis, yang penginjil-penginjil datang, tetapi mereka dapat penganiayaan dan dibunuh. Bukan cuma penginjilnya, tapi juga orang-orang yang mengikutinya. Jadi itu sudah terjadi. Bahkan kita saudara-saudara, orang-orang inside, orang-orang dalam, orang-orang yang menyebut diri kita Kristen pun masih banyak yang belum sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan. Mereka melihat tetapi mereka tidak sungguh melihat. Bukan karena mata mereka buta, tapi hati mereka yang buta. The heart is the center of understanding. Hati adalah pusat dari pengertian dan hikmat. Jadi jangan keraskan hati kita. Contohnya saudara, seperti dalam pembacaan di atas, firman yang ditanam di hati yang subur akan menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Tapi banyak orang yang tidak mempercayainya, atau malas mungkin untuk melakukan firman itu. Jadi hidup mereka tidak berkembang, hidup mereka statis, stuck. Dari dulu sampai sekarang tidak ada peningkatan secara ekonomi misalnya. Malah tambah habis, ya. Tanah warisan dulunya gede gitu. Tapi tambah kecil, tinggal sepetak dah. Dari dulu sampai sekarang sering sakit-sakitan. Atau keturunannya pun sakit-sakitan. Tidak ada kemenangan. Banyak contoh saudara orang-orang Kristen yang hidupnya tertatih-tatih. Mereka ada waktu sebenarnya untuk baca Alkitab atau berdoa. Tapi mereka memilih untuk ngobrol-ngobrol, nonton TV, atau jalan-jalan. Banyak mereka menderita juga karena tidak atau kurang hikmat, ya. Sudah tahu ekonominya rendah, tidak ada pekerjaan tetap, seharusnya jangan punya anak banyak-banyak begitu, ya. 1 atau 2 anak pun kalau kita pelihara dengan baik dan kita kasihi, mereka akan memberikan sesuatu yang baik bagi masa depan mereka dan juga untuk kita nantinya. Jangan bilang kalau cuma 1 nanti kalau mati nggak ada lagi, begitu, ya. Nah saudara, kalau engkau hidup sungguh di dalam Tuhan, engkau tidak akan pernah takut akan hal-hal seperti itu. Umur kita, semua umur manusia ada di tangan Tuhan. Yang punya anak 5, 6 pun kalau Tuhan mau ambil semuanya, itu akan terjadi. Kalau engkau punya anak 1, cuma 1, tapi engkau doakan, engkau perkatakan berkat dan perlindungan atas dia, Tuhan akan pelihara dia. Jadi jangan bodoh dan membenarkan pikiranmu sendiri. Pakai hikmat Tuhan dan belajar dari firman-Nya.
Rema kedua, saya ambil dari ayat yang ke-21 dan ke-22. Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Kita adalah terang dunia. Berarti terang atau kebenaran itu ada di dalam kita. Kalau kita terang, kita tidak akan bisa menyembunyikan terang itu, kecuali kalau saudara diam-diam aja di rumah, maka orang-orang luar tidak akan bisa melihat terang saudara. Yang berarti terang itu sia-sia, tidak berfungsi, tidak memberi arti buat orang lain. Kita sebagai terang dunia juga berarti kita membawa firman, membawa terang itu bersama dengan kita kemanapun kita pergi. Jangan sembunyikan terang atau kebenaran firman itu, saudara. Engkau tahu bahwa lidah kita adalah bagian tubuh yang sangat kecil, tapi juga sangat berbahaya. Saudara bisa baca Yakobus 3 ayat 5 dan Amsal 18 ayat 21. Jadi kalau ada orang yang sumpah serapah, menghujat, menggosip, berkata dusta misalnya, kita sebagai terang harus berani mengingatkan orang itu. Ada teman-teman atau orang-orang yang masih sesembahan pada ilah-ilah lain, ya, seperti patung-patung atau pada gambar-gambar atau barang-barang lain yang mereka sebut lucky charms begitu. Kita sebagai terang harus berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman mengatakan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkap. Pada waktunya Allah akan mengungkapkan semua itu. Tidak ada penyelewengan, percabulan, penistaan, hati yang jahat, pikiran yang kotor, tangan yang melakukan kelaliman, kemarahan, kebencian, atau apapun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan disingkapkan oleh Allah. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan hal-hal yang buruk dan sembunyi-sembunyi atau merahasiakan sesuatu yang tidak baik, saudara. Karena kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Engkau akan melihat dari buahnya nanti. Akan ketahuan. Segala sesuatu akan disingkapkan. Yang ketiga, saudara, rema ketiga saya ambil dari ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seperti saya katakan di atas, ada hubungan antara rasa takut dan rasa percaya. Orang yang percaya atau beriman tidak seharusnya takut. Atau sebaliknya, orang yang punya rasa takut, mereka karena tidak percaya. Nah, saudara, seorang anak kecil yang percaya pada ayahnya, ya, dulu anak saya waktu masih kecil dilempar-lempar gitu ke atas, ya, mereka malah cekikikan, malah ketawa, gitu. Dan kita ibu-ibunya ini malah teriak takut-takut, ya, tahu sendiri anak masih kecil gitu dilempar terus ditangkap, ya, kita nggak tahu, ya, siapa tahu miss begitu jatuh tuh anak ke lantai gitu kan, ya. Itu saudara, karena anak ini ada percaya pada ayahnya, jadi mereka tidak takut. Mereka malah tertawa, malah beria-ria begitu. Kita ibunya aja yang pada ketakutan, ya. Dan ada juga teman saya yang sudah cukup tua dan mau belajar sepeda nih, saudara. Tapi takut jatuh gitu. Karena tidak ada kepercayaan dan dia takut jatuh, maka dia tidak pernah bisa naik sepeda. Begitu juga hubungan kita dengan Yesus. Kalau kita percaya Yesus, karena itu kita disebut orang Kristen, maka seharusnya kita tidak perlu punya rasa takut akan kehidupan kita. Saudara, ada macam-macam rasa takut. Saya akan cuma bahas 2 saja. Ada rasa takut yang harus kita kalahkan dengan hikmat. Yang pertama, contohnya, dulu waktu muda, ya, saya tidak takut naik-naik pohon tinggi. Sekarang sudah tua, tulang-tulang sudah tidak seelastis waktu muda, dan berat badan juga tidak seringan waktu muda. Saya tidak berani lagi naik tinggi-tinggi. Jadi kalau ada genteng yang bocor, saya harus panggil orang, nggak berani lagi atau takut naik ke genteng. Jadi kalau kita takut ketinggian, ya saudara, pakai hikmat, jangan naik tinggi-tinggi. Ada orang yang takut atau sebenarnya jijik juga sama tokek kayak saya, ya. Ya jangan bikin rumah kita ada tokeknya gitu. Kalau ada tokek, ya suruh orang ambil, suruh usir, ya begitu, ya. Ada yang takut juga tanamannya mati kalau ditinggal holiday. Dulu saya begitu, karena saya banyak tanaman, terusnya tanaman buah saya kan harus disiram. Tapi saya pergi, saya suruh anak saya untuk siram. Nah, itu salah satunya, saudara. Jadi kalau engkau mau holiday atau pergi dan tidak ada yang menjaga petmu atau
tanamanmu, ya suruh orang untuk jagain. Nah, ini contoh rasa takut yang bisa kita atasi dengan hikmat, ya. Tapi ada rasa takut yang merupakan ikatan, saudara, yang harus kita patahkan dan kalahkan dengan firman Tuhan dan iman. Contohnya, takut mati, takut ditinggalin suami atau istri. Ya, banyak orang takut mati, saudara. Banyak juga orang yang sayang banget sama suami atau istrinya, itu takut ditinggalin. Takut gelap. Nah, teman saya juga ada yang takut gelap. Takut sendiri, dia juga takut sendiri. Ada orang yang takut sendiri, saudara. Jadi nggak bisa sendiri, ya, suaminya meninggal, dia menikah lagi atau gimana begitu, ya. Pokoknya harus ada seseorang yang bersama dia. Ada juga orang yang takut miskin. Banyak sekali, saudara. Takut capek, ya, karena itu malas jadi nggak kerja. Takut capek. Dan masih banyak lagi takut-takut lain yang merupakan suatu ikatan oleh roh ketakutan atau spirit of fear. Nah, takut-takut seperti ini harus kita lawan dengan firman Tuhan dan iman. Di dalam Alkitab, Tuhan sudah kasih jawabannya, saudara. Saudara tinggal Google ayat Alkitab tentang takut miskin misalnya, atau takut mati, atau takut yang lain. Google saja. Ketika saudara sudah dapat firman itu, saudara pegang, saudara imani, dan lakukan. Jadi mari, jangan kita takut akan segala perkara. Apalagi kalau hal itu belum terjadi. Saudara buang-buang energi, ya. Ketakutan banyak terjadi juga ketika hal yang ditakutkan itu belum terjadi. Percaya pada Yesus, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada kuasanya, percaya akan mujizatnya, percaya akan pertolongannya. Maka hidup kita akan tenang, akan ada pengharapan, akan ada jalan keluar, akan ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu untuk hari ini, Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih. Jadikan kami orang-orang Kristen yang memiliki hati yang mudah diajar dan lembut, sehingga kami memiliki hati yang berhikmat. Jadikan hidup kami tenang, Tuhan. Dan juga jadikan hidup kami terang, yang berani memberitakan dan menyatakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada dalam situasi apapun. Jadikan kami orang-orang Kristen yang kokoh, yang tidak takut, tetapi yang percaya dan beriman dalam menghadapi segala perkara. Terima kasih. Firman-Mu kekuatan kami. Roh Kudus-Mu menyertai kami. Tidak ada takut, karena Allah menyertai kami. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin.